Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku sekalian. Pada hari ini Bapak akan menerangkan tentang materi sumber daya alam. Apakah sumber daya alam? Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1982 disebutkan bahwa sumber daya alam adalah unsur lingkungan yang terdiri atas sumber daya manusia, sumber daya alam hayati, sumber daya alam non-hayati, dan sumber daya alam buatan. Itulah pengertian dari sumber daya alam menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1982. Pembagian sumber daya alam itu dibagi ke dalam beberapa kategori. Yang pertama adalah sumber daya alam berdasarkan pemanfaatannya. Berdasarkan pemanfaatannya, sumber daya alam dibagi ke dalam tiga pokok bahasan. Yang pertama adalah sumber daya alam materi, yang kedua sumber daya alam energi, kemudian yang ketiga adalah sumber daya ruang. Sumber daya alam materi yaitu sumber daya alam yang berbentuk materi yang dimanfaatkan oleh manusia adalah materi sumber daya alam itu sendiri. Kemudian sumber daya energi adalah sumber daya yang berguna untuk menghasilkan energi. Kemudian sumber daya ruang yaitu sumber daya tempat yang diperlukan manusia dalam hidupnya. Itu pembagian sumber daya alam berdasarkan pemanfaatannya. Kemudian pembagian sumber daya alam berdasarkan kepada pembentukannya atau sifat kelestariannya itu dibagi ke dalam dua kategori. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Kemudian yang kedua adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang tidak akan habis karena bagian-bagiannya yang telah terpakai dapat diganti dengan yang baru. Contohnya seperti tumbuhan dan hewan. Kemudian sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam jika digunakan secara terus-menerus, maka lama-kelamaan akan habis dan tidak dapat dihasilkan sendiri oleh manusia. Sebagai contoh, sumber daya yang tidak dapat diperbaharui adalah barang tambang seperti minyak bumi, emas, biji besi. Semua sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui yaitu barang tambang itu tidak dapat diperbaharui. Dapat diperbaharui tetapi dalam jangka waktu yang sangat lama, bisa jutaan tahun terbentuknya kembali. Kemudian yang ketiga adalah pembagian sumber daya alam berdasarkan kepada jenisnya. Terbagi ke dalam dua jenis yaitu sumber daya alam non-hayati, kemudian yang kedua sumber daya alam hayati. Sumber daya alam non-hayati yaitu sumber daya fisik berupa benda-benda mati di lingkungan alam fisik, yaitu seperti udara, tanah, air, angin. Itulah sumber daya alam non-fisik, non-hayati. Kemudian sumber daya alam hayati itu sumber daya alam yang berbentuk makhluk hidup, yaitu seperti hewan dan tumbuhan. Kemudian ada sumber daya yang dinamakan dengan sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah bagian integral atau tidak bisa dipisahkan dari sistem yang berbentuk suatu organisasi yang mengelola sumber daya alam tersebut. Jadi, kelestarian sumber daya alam yang ada di lingkungan manusia itu tergantung kepada sumber daya manusianya dalam mengelola sumber daya alam tersebut. Kalau sumber daya manusianya dapat mengoptimalkan sumber daya alam tersebut dengan memperhatikan kelestarian lingkungannya, kelestariannya, maka sumber daya alam tersebut akan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Itu pengaruh manusia dalam pengelolaan sumber daya manusia, sumber daya alam maksudnya. Kemudian sumber daya buatan, yaitu sumber daya alam yang telah ditingkatkan daya gunanya untuk memenuhi kebutuhan manusia dan kepentingan pertahanan negara.
Itu pembagian sumber daya alam dan sumber daya manusia. Demikian pembagian sumber daya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.